Halo, selamat pagi tabu lampot lovers, para pecinta tabu lampot, khususnya tabu lampot jambu kristal. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dapet chat WA ya dari salah satu pembeli saya. Punya saya rontok pak, kemudian apa lagi ya, hampir nggak ada yang jadi buahnya gitu. Kira-kira seperti itulah curhatan salah satu pembeli atau customer di tempat kami. Jadi memang di awalnya saya sudah sampaikan ya, dalam strategi pemilihan bibit, pilihlah bibit yang batangnya sudah besar. Pilihlah bibit dengan batang yang sudah besar. Kan kalau di tempat kami ada yang kecil, sedang sama besar. Yang kecil, sedang itu biasanya kita taruh di polybag. Polybag 35, polybag 50, yang kecil dan sedang ya. Lalu yang besar kalau di tempat saya taruh di pot. Memang tentunya dari sisi harga pasti berbeda ya, pasti berbeda. Yang kecil lebih murah, yang sedang agak sedang lah harganya, yang besar pasti lebih mahal. Kira-kira seperti itu. Lalu kalau saya sudah sampaikan sih, kalau misalkan bibitnya atau batangnya kecil, coba langsung dipindah ke tempat yang lebih besar, jangan di polybag 25. Lalu kemudian pagi sore harus disiram. Nah, lalu setelah saya gali, saya kulik lagi penyebabnya, ya memang banyak sih. Kalau yang kemarin yang di Senopati itu tinggal pulang kampung nggak disiram, mati. Yang kedua yang dari Bantar Gebang juga nggak disiram, akhirnya mati. Atau polybagnya nggak diganti. Jadi terkadang customer pembeli itu hanya lihat kecil-kecil kok udah berbunga nih, tapi kalau nggak ada perawatan lanjut ya percuma. Nah, itu yang sering saya ulang-ulang ketika membuat konten. Nah, tujuan membuat konten ini buat edukasi lah, buat edukasi bagi customer. Biasanya langsung saya share ke mereka ketika konten ini sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan mereka. Baik, pemilihan bibit ya. Kalau mau ditanam di pot, maka harus carilah batang yang dari cangkok. Usahakan cari batang itu yang besar, yang besar lah sejempol kaki. Kemudian usia dari turun cangkok udah lama, karena itu perawatannya akan lebih mudah. Beda dengan batang kecil belum lama dari turun cangkok, kadang stres, apalagi belinya online. Saya selalu tekankan ke pembeli seperti itu. Kemudian pindahlah ke polybag yang lebih besar atau ke pot yang lebih besar. Kemudian jangan lupa pagi sore memang harus selalu disiram, karena nutrisinya dari situ. Kemudian perawatan berikutnya apa? Oke, saya ke media tanam dulu. Ini agak berat tadi, memang kandungan tanahnya cukup banyak. Tetap sekam, kohe dan tanah. Macam-macam sih. Ada yang 1:1. Ada 1:1, cuman biasanya saya sekamnya lebih banyak. Cuman ini agak berat, kemungkinan karena saya nggak takar ya pada waktu itu. Karena memang saya tujuannya biar batangnya ini nggak bergerak-gerak. Ya, alhamdulillah cukup. Jadi saya kasih tanah biar sebagai perekat. Pagi sore disiram. Jambu kristal ini unik, kecil tapi bisa berbuah. Nah, strateginya adalah, nih saya liatin langsung ya. Ini udah ada bunganya kan? Saya potek ujungnya. Tujuannya apa? Agar nutrisi fokus ke bakal buah, tidak ke ranting yang baru. Nah, ini udah mulai lagi muncul lagi bunga-bunga ya. Nah, ini saya potek. Kemudian ada lagi nggak? Biasanya ini kan daunnya muda semua nih, lagi sangat senang berkembang, baru berkembang nih. Generatif juga, vegetatif juga. Udah saya potek. Ini bahkan ada 2 nanti. Ini udah saya potek ya? Belum. Saya potek. Jadi bagaimana tipsnya agar tidak rontok, Pak? Agar tidak rontok, karena kan ini bakal bunganya banyak, bakal buahnya banyak. Jadi tentunya keperluan nutrisi luar biasa. Makanya harus
harus disiram pagi sore, nggak boleh terlambat, apalagi dalam proses seperti ini ya, kebutuhan nutrisinya sangat banyak, jadi nggak boleh terlambat nyiramnya. Kasih pupuk sebulan sekali, kemudian buang ranting-ranting yang tidak perlu, ranting susu dan sebagainya. Kalau ada daun tua buang saja, karena itu nyedot ya. Nah ini memang pertumbuhannya lagi bagus-bagusnya ya, terlihat dari struktur daunnya kan kelihatan hijau semua. Itu membuktikan bahwa dia terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Kalau saya hitung luar biasa, masya Allah, ini bakal buahnya bisa 40 lebih, bisa 40 lebih nih kalau saya hitung. Mudah-mudahan jadi semua. Ini ntar jadi maskot nih. Kalau udah jadi semua bisa jadi maskot. Wah. Nah. Bayangkan, masya Allah. Masya Allah. Jadi trik apa yang perlu saya sampaikan lagi? Trik apa? Ya memang kalau batangnya lebih besar tentu dari sisi harga pasti lumayan lah. Oke ya. Saya kira itu, nanti kita sambung lagi dengan perkembangan trik-trik dan strategi berikutnya ya. Demikian dari kami Tabu Lampot Kebun Zuhdan. Terima kasih.